Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari sebelum memasuki ibadah, kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian pembuka dari NR4, Allah hadir di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Nats pembimbing kita mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Ya Bapak Ibu, biarlah kita selalu giat dan tetap setia dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mari kita naikkan pujian sambutan dari NR 275, memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, gunakan
Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian, terambil dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya Bapak Ibu, seringkali hidup kita tidak sesuai dengan perintahnya. Marilah pada saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari kalau terkadang hidup kami tidak sesuai dengan perintah-Mu. Seringkali kami sibuk dengan urusan duniawi dan kami mengandalkan diri kami sendiri. Ajar kami ya Bapa agar kami tetap mengandalkan Engkau hari lepas hari. Dan biarlah pada saat ini kami memohon pimpinan-Mu agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian dari NR 30, Ya Tuhan bimbing aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga 12, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami.
karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu kami telah kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar dan menyimpan serta melakukan firman di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah dan mendengar firman Tuhan. Ada seorang pengusaha besar bercerita demikian. Ketika dia akan merekrut calon pegawai atau calon karyawan, dia ceritakan ada 3 macam karyawan, ya, calon karyawan. Yang pertama, ketika dikasih tantangan oleh bos ini, katakan kamu harus mampu menawarkan produk ini kepada bos yang besar itu, perusahaan yang besar. Nah, karyawan yang pertama ketika dia mendapatkan tugas itu langsung dia hubungin bos perusahaan besar, dan ternyata bos itu katakan gak ada waktu. Berulang kali, 2 kali, 3 kali dia telepon, katakan bos itu tidak ada waktu. Maka menyerahlah pegawai yang pertama. Berbeda dengan pegawai yang kedua. Pegawai yang kedua dia datengin perusahaan itu, dia hubungin, dan memang bosnya katakan tidak ada waktu untuk mendengar presentasinya. Tetapi yang kedua ini mulai mengamat-amati, oh dia pulang jam berapa nih? Oh dia keluar kantor jam berapa? Dia tungguin di parkiran. Nah, ketika keluar dari parkiran cepat-cepat dia katakan, bos maaf saya sebentar aja ingin menyampaikan ini produk bagus. Tidak ada waktu. Nah saudara, karena sudah berhari-hari dia mengamati, menunggu di parkiran dan ternyata ditolak lagi, akhirnya dia pun menyerah. Berbeda dengan calon karyawan yang ketiga. Calon karyawan yang ketiga dia amati, dia lihat, oh kayaknya jam-jam sekian nih bos pergi kemana dia dengan motornya, dia kejar dari belakang, dia liatin. Oh ternyata jam-jam sekian dia main badminton di lapangan tertentu. Nah Bapak Ibu, calon karyawan yang ketiga ini ikutan menjadi member di lapangan badminton itu. Kalau istirahat dia juga berhenti, dia deketin, selamat siang Om, selamat siang Pak, gitu ya. Dia sapa bos itu. Sampai beberapa waktu bisa ngobrol dan dia tawarkan produknya dan goal. Nah, maka bos yang bercerita kepada saya katakan, kalau kamu jadi seorang bos memilih calon karyawan, pilih yang mana? Pertama, kedua, atau yang ketiga?
Ya, tentunya kita memilih yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena dia ulet, gitu ya. Jawabnya adalah dia ulet, dia mau berjuang. Inilah yang akan kita pikirkan bersama-sama, pelayan yang teruji. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kisah 1 Tesalonika ini sebetulnya Paulus rindu datang ke Tesalonika karena di sana banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Paulus dituduh bermacam-macam. Dan akhirnya Paulus berusaha mengirimkan utusannya, mengirimkan Timotius untuk meluruskan ajaran Kristen terhadap jemaat di sana. Tetapi rupanya laporan dari Timotius kepada Paulus tidak memuaskan hatinya. Sehingga Paulus datang sendiri, mengusahakan datang sendiri ke Tesalonika sekitar tahun 51 Masehi. Dan dia tinggal di sana kurang lebih 3 minggu untuk menjelaskan firman Tuhan yang sudah dibengkokkan, yang sudah dipalsukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pelayanan Paulus di Tesalonika ini kita akan belajar banyak, meneladani sebagai seorang pelayan yang teruji. Bagaimanakah seorang pelayan yang teruji? Yang pertama, tidak menyerah atau pantang menyerah. Bapak Ibu, sebetulnya sebelum Paulus sampai ke Tesalonika, sebetulnya dia berada di Filipi. Dan di Filipi pada ayat 2 dikatakan dia dianiaya, dihina di Filipi. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil Tuhan. Dia seorang Romawi, ditangkap, digebukin, dilepaskan begitu saja, buat dia suatu penghinaan. Karena dia adalah warga Romawi. Tetapi dia jalani semuanya ini. Dan apakah langsung dia menjadi, ya udah nggak usah lagi memberitakan Injil? Tidak, dia langsung jalan lagi menuju ke Tesalonika. Paulus tidak trauma menghadapi tantangan. Maka pada ayat yang pertama dikatakan kedatangan kami tidak sia-sia. Datang kemana? Ke Tesalonika. Karena apa? Karena dia memberitakan Kristus yang bangkit dan akan datang yang kedua kali dan akan membangkitkan kita semua. Dan bukan berhala-berhala yang mati itu yang tidak mampu membangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus yang bangkit dan akan datang, berarti Kristus yang hidup. Itulah yang diberitakan oleh Paulus. Ayat yang ketiga, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Berada di Tesalonika selama 3 minggu, suatu perjuangan yang berat. Mengapa? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, Paulus berada di Tesalonika dianggap sebagai pengacau. Maka dihasutlah rakyat dan sebagainya, preman-preman di sana pun dihasut, mengacaukan kota dan semua dituduhkan kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus akan diperhadapkan pada sidang rakyat. Suatu perjuangan yang berat berada di Tesalonika. Tapi buat dia tidak menjadi trauma untuk memberitakan Injil. Bahkan tantangan dijadikan peluang. Dan kita melihat pada waktu di Filipi. Ketika di Filipi dia dipasung. Dan akhirnya dia tetap bisa memberitakan Injil kepada kepala penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa Paulus pantang menyerah dan tidak menjadi trauma? Jawabannya adalah karena Allah telah melayakkan dia dan mempercayakan Injil itu kepadanya. Pada pasal 2 ayat 4 katakan, karena Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus merasa dilayakkan oleh Kristus. Karena dulu dia adalah pembenci Kristus, penganiaya jemaat, membinasakan jemaat. Seharusnya dia pun harus dibinasakan. Tetapi Kristus mau memberikan pengampunan, bahkan memberikan kepercayaan kepada dia untuk memberitakan Injil. Kelayakan dan kepercayaan ini yang menjadi dasar yang kuat bagi Paulus untuk bertahan di dalam tantangan dan giat untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Sekarang kita diperhadapkan dengan satu tantangan yang global, yaitu masa pandemi COVID. Nah,
pertanyaannya, apakah di masa pandemi seperti ini membuat kita menjadi lesu dan tidak lagi bergairah untuk melayani Tuhan? Dan meninggalkan janji kita kepada Tuhan, mau setia, mau giat melayani Tuhan. Atau sebaliknya malah kita menjadi liar karena tidak lagi bangun pagi-pagi untuk beribadah, mempersiapkan diri untuk melayani, malah menjadi liar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba yang teruji. Tapi biarlah di tengah pandemi ini kita mau tetap setia dan terus bergairah di dalam melayani Tuhan. Bahkan lebih kreatif. Orang-orang berbisnis banyak yang ambruk, tetapi mereka begitu kreatif untuk memulai lagi dengan bisnis yang lain, walaupun mulai dari nol. Bapak Ibu, kemarin Paula memberikan satu snack kepada saya, namanya Opia. Wih, apa ini Non? Ya, ternyata Opia itu singkatan dari otak-otak lumpia. Wow, kreatif sekali ya. Nah, Bapak Ibu, dari yang hanya otak-otak dirubah jadi lumpia dan akhirnya menjual, gitu ya. Kreatif. Orang dagang saja kreatif, berusaha saja kreatif. Demikian juga harusnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus kreatif di tengah pandemi ini. Jangan malah patah semangat dan tidak ada lagi kegairahan untuk melayani. Tapi mari kita memikirkan dengan cara apa aku masih tetap bisa melayani Tuhan. Dengan kekreatifan apa nih aku tetap giat melayani Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita senantiasa menyadari bahwa kita ini dilayakkan dan dipercaya oleh Allah. Sehingga walaupun orang cuek bebek terhadap pelayanan kita, walaupun seolah-olah orang tidak mendengar akan pelayanan kita, tidak mau tahu dengan pelayanan kita, kita akan terus semangat melayani, menyuarakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Pelayan yang teruji yang kedua yaitu jikalau dia berkualitas. Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 bukan hanya membagi Injil Allah tetapi juga membagi hidupnya kepada jemaat. Dia menjadi bagian di dalam jemaat, bersama-sama menanggung beban yang dirasakan oleh jemaat. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, jangan menjadi beban bagi siapapun. Dia tidak mau membebani jemaat, tetapi kalau bisa menolong, membantu. Itulah Paulus yang menggambarkan dirinya sebagai pelayan yang berkualitas, yaitu menjadi seorang ibu. Pada ayat yang 11 dikatakan dia seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya yang menasehati dan menguatkan hatimu, yang menasehati, menguatkan jemaat, demikian juga mengawasi dirinya supaya tetap hidup di dalam firman. Lebih daripada itu, pada ayat yang ke-5 dikatakan Allah menjadi saksi. Artinya dia mampu mempertanggungjawabkan seluruh pelayanannya kepada Allah. Berarti pelayanan yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan dia tidak bermulut manis. Kalau dosa dikatakan dosa, dia tegur dengan begitu keras. Maka kalau kita melihat di dalam Tesalonika ini, yang tidak bekerja tidak makan. Suatu kata-kata yang keras bagi Paulus. Lalu tidak loba, artinya tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan katakan menyukakan hati Allah yang menguji hatinya. Inilah kualitas dari Paulus, seorang pelayan yang teruji dan sekaligus menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada Paulus pada waktu itu, bahwa Paulus mencari untung untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Dan dia sekarang nyatakan di dalam pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15, Paulus memberikan satu gambaran bahwa kita ini dibangun atas dasar Kristus. Setelah kita dibangun atas dasarnya Kristus, maka kita mau melayani.
Ketika kita melayani, apakah melayani dengan emas, perak, dan permata, ataukah melayani dengan kayu atau rumput kering? Sehingga ketika nanti kedatangan yang kedua kali, api akan menghanguskan. Kalau emas, perak, dan permata dihanguskan akan semakin murni, tetapi kayu dan jerami akan hangus. Bagaimana kualitas pelayanan kita? Apakah semakin berkualitas seperti emas, permata, atau asal-asalan? Asal kita lakukan saja. Dan itu tidak akan berguna ketika Kristus datang yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada cerita pengusaha tadi. Kalau pengusaha tadi memutuskan bahwa yang terbaik adalah calon pegawai yang ketiga, yang ulet, apalagi di hadapan Allah. Bukan hanya ulet, mau berjuang, tetapi juga berkualitas. Jangan menjadi kita takut Bapak Ibu untuk menjadi seorang pelayan yang berkualitas. Karena Allah menjadi saksi sekaligus membuat kita satu jaminan bahwa kita merasakan kehadirannya. Kehadiran Allah di dalam kita melayani akan memberikan beranian bagi kita untuk bersaksi. Kehadiran Allah selalu memberikan jalan keluar ketika kita melayani. Kita bisa melihat pada waktu Paulus berada di Filipi, Tuhan berikan gempa sehingga dia bisa terlepas. Ketika berada di Tesalonika, Tuhan hadirkan Yason untuk menjadi penanggung sehingga dia tidak diperhadapkan di pengadilan rakyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar pelayan yang teruji. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang pantang menyerah di tengah kesulitan, di tengah badai seperti ini. Dan mari kita terus tingkatkan kualitas pelayanan kita. Sehingga Kristus datang yang kedua kali. Yang kita tidak tahu kapan datang. Dan pasti dia datang akan menyebut kita sebagai hamba yang setia. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan saat teduh dengan menyanyikan lagu ini setengah suara. Sambil mengevaluasi sejauh mana kita menjadi pelayan yang teruji. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh melayanimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dan tolonglah Tuhan, apa yang sudah kami dengar Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami rindu menjadi pelayan-pelayan yang teruji. Kami rindu Engkau menyebut kami adalah hamba yang setia. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa bagi negeri ini. Kiranya belas kasihan-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi negeri kami ini Tuhan. Tolonglah sehingga obat dan vaksin boleh segera terrealisasi dan boleh menjadi berkat, menjadi alat di tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan masyarakat Indonesia. Berkati pemerintah dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh memimpin dan menolong negeri ini terbebas dari COVID-19 ini.
Berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan yang mengendalikan terus akan negeri kami ini. Bapa di surga, bersama-sama kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau tetap hadir dan bersama dengan mereka. Engkau peliharakan iman mereka, bahkan mereka boleh bertumbuh dan berbuah-buah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar di tengah masa pandemi ini. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa kiranya Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tuhan juga menolong menyediakan ladang pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Kami bersyukur sampai sekarang boleh terus berlangsung walaupun dengan online. Berkati anak-anak, berikan kegairahan, kesukaan mereka belajar. Berkati orang tua boleh terus mendampingi dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Berkati guru-guru dengan kreatif mengajar mereka. Berkati juga para donatur, orang tua asuh. Biarlah berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam usaha, pekerjaan, dan keluarga mereka. Bapa di surga, akhirnya kami serahkan setiap kami. Dalam pergumulan kami masing-masing, Engkau hadir dan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bapak Ibu, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Ya, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKJH Pusat dan GKJH Pos Cengklong yang sudah tersedia di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki fasilitas transfer, Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahannya kemudian membawanya kembali pada saat kita sudah beribadah di gereja dengan normal. Mari kita berdoa bagi persembahan kita. Ya Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian penutup dari NR 320, Melayani Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi hamba-hamba yang teruji sehingga Kristus datang dan menyebut kita adalah hamba yang setia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.